Wa minal madmumil mahdhuri ta'yirul fuqara bi fakrihim. Dan juga termasuk akhlak yang tercela itu adalah mencaci orang-orang yang fakir dan miskin. Kamu sih kerjanya males, pantas kamu tuh miskin. Oh, nggak boleh. Karena rizki itu adalah dari Gusti Gusti Allah. Berapa banyak orang yang kerja jungkir balik sudah luar biasa. Ujung-ujungnya miskin juga. Ada tidak? Ada. Bukan karena kesalahan dia, bukan karena itunya, karena Allah memang ngasih dia rezeki sedikit. Bukan berarti saya malas. Saya itu kerja udah 24 jam nggak berhenti, tapi tetap fakir miskin. Ya, karena jatahnya sedikit. Jadi nggak bisa disalahkan juga kan gitu kan. Jadi apa? Tidak boleh menghina siapapun, baik itu fakir, baik itu miskin, karena kita merasa mungkin lebih baik dan lain sebagainya. Belum tentu yang cukup tadi ibadahnya mengalahkan yang fakir-fakir tadi kan gitu. Ternyata orang fakir kalau sabar juga luar biasa pahalanya kan. Wastikhoru hadiajlihi. Kemudian apa? Merendahkan karena kefakiran enggak dihargai gitu kan. Nah, umumnya kan banyak tradisi-tradisi yang memang membawa kalau enggak kalau orang kaya karpetnya merah. Kalau enggak punya duit di bawah pohon mangga sana gitu. Di ujung sana kehujanan, kepanasan kayak gitu. Kenapa enggak punya apa-apa? Oh, tidak. Allah tidak melihat itu semuanya. Karena apa? Wa huwa syi'arul anbiya. Karena hampir bisa dibilang para anbiya alaihi salatu wassalam itu tidak dikasih kebanyakan harta. Pas-pasan aja. Bahkan kurang kan? Sehingga banyak puasa, banyak tirakat, banyak ini gitu kan. Karena tidak ditujukan banyak dunia. Karena apa? Biar gak banyak pertanyaan nanti kan gitu. Biar Allah tuh cepat ketemu kekasihnya, gak banyak pertanyaan, gak banyak ditunda-tunda di jalan, langsung masuk kan gitu. Wa khulyatul asfiya wa takabbur alaihim. Wastihanu bihim wastiqau bihakim wa takmalni di ajli dunya alaihim baik. Jadi apapun bentuknya mereka semuanya, kita tidak boleh sombong kepada mereka semua, samanya merasa paling baik sehingga merendahkan siapapun nggak boleh. Karena sifatnya sombong pada manusia itu nggak cocok. Iblis saja sombong sedikit masuk neraka selama-lamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala paling nggak senang kalau orang sifatnya sombong. Sombong dengan ilmunya, nggak senang. Sombong dengan kekayaannya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan apapun bentuknya. Karena sombong tadi itu nggak ada harganya nanti di akhirat. Maksudnya apa? Tidak ada kebesaran di dunia yang dia sandang dari mulai harta, dari mulai jabatan, dari mulai pangkat dan lain sebagainya. Kalau sudah mati selesai. Nggak akan dipanggil lagi nanti kalau udah di kuburan Pak Jenderal itu nggak ada ceritanya. Ya Fulan bin Fulan, ya ini, ya Ahmad, ya Umar, ya Ali. Namanya nggak ada ceritanya Pak orang kaya, Pak ini, Pak Haji, Pak Umroh, Pak Sodakoh barangkali dan lain sebagainya nggak ada ceritanya. Karena yang dilihat bukan itu semuanya. Wa taqdimul aghniya li ajli dunya alaihim. Memprioritaskan orang-orang kaya daripada orang miskin juga tidak boleh adabnya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ismikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak ngelihat harta, enggak ngelihat pangkat, enggak ngelihat jabatan, yang dilihat adalah hatinya. La qulubikum, hatinya, imannya gimana kepada Gusti Allah, kedekatannya dengan Gusti Allah. Enggak terlihat itu hartanya banyak apa tidak, ilmunya banyak atau tidak, ininya banyak atau tidak dilihat. Yang dilihat adalah keimanannya. Karena berapa banyak orang yang punya ilmu ternyata sombong sehingga tidak dilihat juga sama Gusti Allah kan gitu. Karena hatinya sombong. Banyak orang-orang pinter sok pinter, keminter itu kan banyak juga. Ya kan? Sombong dengan ilmunya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan apa yang dia punya, sombong apa yang dapat dia tiap nah, kan gitu. Sehingga ada kesombongan tersendiri. Jadi apa? Jadi kadang kesombongan itulah yang menjadikan amalan-amalan tadi sia-sia. Jadi nggak perlu disombongkan. Seandainya pun kita dikasih kelebihan sama Gusti Allah, cukup kita bersyukur. Alhamdulillah. Doakan yang belum sukses. Bahkan mungkin ada seorang yang dikasih oleh Allah kemudahan di dalam usahanya sehingga dia sukses di dalam dunianya. Ya kita doakan. Doakan semoga tambah sukses, selamat dan lain sebagainya kan gitu. Tidak perlu juga kita mendengki ataupun hasut atau apapun. Tidak. Baik. Fakulu dzalika min jara'imil mahdhurati fahdhar minhu. Jadi itu adalah termasuk larangan yang harus
dihindari. Artinya apa? Allah menempatkan seseorang itu semuanya sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaannya sama, baik semuanya. Manusia tercipta baik. Makanya kebaikan Allah inilah sebagai bukti bahwasanya apa? Hamba-hamba ini ibadah semuanya kita bisa berbuat baik karena Allah Maha baik. Memberikan kesempatan hambanya untuk berbuat baik. Kita bisa begini karena siapa? Gusti Allah. Orang bisa sedekah karena Allah yang menggerakkan. Kalau nggak digerakkan, walaupun hartanya banyak, sedekah nggak? Nggak sedekah. Jadi ujiannya itu bermacam-macam. Ujiannya orang nggak punya duit, juga ujian juga. Ngeluh, mumet terus, ini gitu kan. Itu juga ujian juga. Yang kaya nggak boleh sombong, yang miskin juga nggak punya banyak, nggak boleh banyak mengeluh. Kenapa? Udah disetting seperti itu. Jadi semuanya harus diterima dengan lapang dada. Nggak boleh juga kita dengki kepada yang kaya, atau kita tidak terima kok saya begini dia begitu. Padahal banyakkan saya kerjanya dia nyantai kok dapat uangnya banyak. Oh tidak. Karena Allah yang memberi itu semuanya sehingga apa? Sehingga yang satu dapat banyak, yang satu dapat sedikit itu adalah jatah dari Gusti Allah. Jadi kita tetap syukuri, sedikit banyaknya kita syukuri. Alhamdulillah masih dikasih sehat, kan itu penting. Wa'adzaman nasa laqadri ta'zimi millahi wal rasuli. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mengagungkan atau memuliakan manusia dilihat dari apa? Dilihat seberapa banyak dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Itu yang penting. Jadi tidak dinilai secara zahirnya. Zahirnya banyak, zahirnya hartanya melimpah, zahirnya ini kalau nggak sholat, kira-kira dilihat nggak kira-kira? Ibadah enggak, sholat enggak, sedekah enggak, puasa enggak. Iya, secara materi dia punya, tapi secara akhirat dia kalah. Baik, orang ahli sholat, orang ahli ibadah, ada yang dikasih orang ahli ibadah nggak punya duit. Secara materi dia kalah, tapi secara akhirat dia menang. Karena dia bisa bersedekah, bisa zikir, dia bisa ibadah, dia bisa ini dengan khusyuknya. Mau ngurusin harta, nggak ada yang diurus hartanya, orang nggak punya, mau ngurusin apa? Akhirnya ngurusin Gusti Allah terus yang diurus, ngurusin musola, ngurusin masjid, ngurusin ini. Karena harta nggak punya. Coba hartanya banyak, yang diurusin apanya? Ya hartanya. Baik. Wa iqamatuhum lidinihi. Jadi yang dilihat lagi apa? Bagaimana dia dengan agamanya? Dengan agamanya baik tidak? Itu yang dilihat Allah. Oh, dengan agamanya baik, dengan Allahnya baik, dengan manusia baik. Nah, itu dilihat. Wa ma'rifatu bihaqqihi. Hak-hak kewajibannya dikerjakan apa tidak? Dia menjadi hamba Allah di dunia ini semuanya tercipta untuk ibadah. Tapi apakah semuanya ibadah, saya tanya? Kita diwajibkan sholat. Banyak yang enggak sholat? Banyak. Sholat Jumat itu cuma sekali seminggu. Ada enggak yang enggak sholat Jumat? Banyak. Padahal cuma sekali seminggu. Ada yang dirapel sholatnya. 5 dijadiin satu waktu. Lihatnya sibuk semuanya. Jadi malam aja sholatnya. Ada tidak? Ada dirapel. Puasa juga sama. Udah gede-gede puasanya beduk. Enggak kuat katanya. Godaannya apa? Es degan sama itu. Apa? Nah, artinya apa? Ujian. Sehingga apa? Sehingga dengan apa itu? Dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban itulah Allah melihat, oh ini kewajibannya dikerjakan semuanya. Oh ini perintahnya dikerjakan. Oh ini larangannya dikerjakan. Oh ini hamba yang taat. Oh ini. Artinya samalah sebagai warga negara Indonesia yang oh ini sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sering ini sehingga namanya dicoreng kan gitu kan. Banyak catatan merah, pelanggaran ini kan gitu. Tapi ketika mereka semuanya tidak mendapatkan kesalahan-kesalahan, maka itulah yang dilihat sama Gusti Allah. Baik itu dari orang fakir atau dari orang miskin atau dari orang kaya. Artinya dari sekian orang kaya yang baik juga banyak. Orang kaya ahli sholat, orang kaya ahli sedekah, orang kaya ahli puasa, orang kaya baik dengan Allah, orang kaya baik dengan manusia. Diprioritaskan, dilihat sama Allah dibanding orang kaya yang gak kenal sama sekali. Gak kenal Allah, gak kenal manusia. Jadi yang beruntung, ya tadi. Yang sudah dikasih kenikmatan lebih, dan dia masih kenal Allah dan Rasulnya. Yaitulah kaya yang selamat. Kayak Utsman bin Affan. Dikasih kekayaan yang banyak.
Tapi kekayaannya tadi adalah kekayaan yang menyelamatkan dia di dunia dan akhirat. Kenapa? Dengan kekayaannya dia bisa berbagi dengan sesama manusia. Sehingga dengan manusia semuanya dia baik. Tidak ada kejenjangan sosial, semuanya duduk sama. Nggak ada ceritanya saya ini darahnya coklat, kamu kan hijau. Kalau hijau di luar, coklat di dalam, itu nggak ada ceritanya. Saya ini sudah begini, jadi harus di depan, kamu di belakang. Itu nggak ada ceritanya. Semuanya sama. Disebutkan sebagian ulama, man tawadha'a rafa'ahullah. Dia kata Allah apa? Siapa yang merundukkan atau tawadhu akan diangkat sama Gusti Allah yang ngangkat derajatnya, bukan orang yang ngangkat ya. Barang siapa yang tawadhu hidupnya, tawadhu itu artinya apa? Tawadhu itu yang merendahkan dirinya, bahwasanya dia merasa kalau semuanya ini tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali milik Gusti Allah. Enggak ada yang punya saya tuh. Tawadhu sehingga enggak perlu bukan punyanya kok dipamerin kan gitu. Saya mau mamerin harta, wong harta itu bukan punya saya. Makanya enggak ada ceritanya orang parkir pamer-pamer itu enggak ada. Ada tuh orang parkir pamer gitu. Itu mobil saya. Itu yang bagus tuh motor saya. Ya enggak ada. Kenapa? Bukan miliknya, kecuali kalau miliknya kan gitu. Nah, orang yang merasa bukan miliknya itulah yang tawadhu tuh. Jadi apa? Ini titipan. Ini kayak tukang parkir itu. Ya apa? Ini titipan. Harta titipan. Anak titipan. Suami titipan. Kesehatan titipan. Semuanya titipan. Kalau titipannya diambil boleh tidak? Ya boleh saja. Kayak tukang parkir mengambil motornya dilarang gitu. Pak, ya jangan diambil. Kenapa? Saya masih senang sama mobilnya. Saya masih cinta nih. Ini idaman saya nih. Ya nggak bisa. Itu punya saya kan gitu. Gusti Allah pun juga sama. Makanya nggak pantas kalau kita pamer yang bukan miliknya. Jadi nggak perlu untuk pamer dan lain sebagainya. Ya sudah. Ya biasa saja gitu. Kok Allah kasih kelebihan? Ya alhamdulillah. Berarti Allah lagi nitipin banyak. Kan tinggal gitu aja. Nggak perlu yang gimana-gimana kan.